Saat Amel udah tiba di Gramedia, terlihat Dea sudah menemukan buku yang dicari. "Udah?" tanya Amel. "Udah dong, nih Bi," kata Dea sambil menunjukkan sebuah buku bacaan dari negara Prancis. "Widih, beneran kamu perdalam bahasa Prancis ya, Dek?" "Iya Bi," kata ayah biar makin pinter, jawab Dea saat mereka melangkah ke kasir. "Ya udah, Bibi bayar dulu. Maaci Bibi Amel." Beberapa hari kemudian, malam semakin larut. Terlihat Reni sedang duduk sendiri di kamar kosnya dan secangkir teh masih panas menemani kesendiriannya malam ini setelah beberapa saat mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Walau perih yang ia rasakan, namun semua sudah sangat jelas, dan saat ini ia akan mulai berpikir atas semua kenyataan bahwa Aji tidak akan pernah ia miliki. Ya, setelah apa yang ia dengar sendiri dari Amel, adiknya Aji, bahwa Aji telah menikah dan mempunyai anak satu, sangat menyayat hatinya. Sudah sebulan ia berada di Makassar, dan selama itu pula ia tidak pernah melihat Aji. Mungkin karena Aji telah mempunyai keluarga, maka dari itu sudah jarang keluar rumah. Malam itu ia telah mengungkapkan semuanya, meskipun dengan menggunakan bahasa Prancis yang ia pelajari sejak duduk di bangku SMP, dan ia tidak berharap jika pria itu mengerti, karena memang menurut Reni tentu saja pria itu tidak akan mengerti apa yang malam itu ia katakan. Semua kenangan-kenangan indah bersama Aji menari-nari di kepalanya. Ia tersenyum, begitu indahnya kenangan itu. Betapa bahagianya saat ia bertemu dengan Aji, duduk di samping Aji, dan menghabiskan waktu bersama-sama, meski waktunya singkat namun cukup berbekas di hati Reni. Gumamnya pelan sambil mengusap air matanya yang mulai menetes. "Kan memang sudah seharusnya seperti ini. Lagian kan gua udah putuskan bahwa tidak akan mengingat dia lagi sejak 5 tahun yang lalu." Ia menoleh melihat boneka pemberian yang selama ini menemani kesehariannya di kamar kosan, baik saat di Jakarta bahkan sampai ia kembali ke Makassar. Ternyata Reni selama ini tidak membuang boneka itu karena menurutnya boneka inilah saksi pernyataan cinta ke Aji. Inilah titipan Aji sebelum ia berpisah. Walau sakit, namun Reni harus tetap tegar menerima kenyataan ini. Ya, dia harus tetap tegar karena Aji sudah memiliki keluarga dan ia tak ingin merusak kebahagiaan Aji dan keluarganya. Reni mengambil boneka itu, ia memeluknya dan tangan satunya meraih ponsel di atas meja. Lama ia memandang layar ponselnya, lebih tepatnya foto mereka berdua di Pantai Losari 5 tahun lalu. Dan selama ini foto tersebut selalu ia jadikan wallpaper HP-nya. Sangat cute banget, ya Allah, gumamnya. Apa yang ia harus lakukan sekarang? Daripada bergalau ria tidak jelas di kamar, maka Reni memutuskan untuk keluar sekedar mencari angin. Lagian ini kan malam minggu, kali aja ada sesuatu yang bisa menghiburnya malam ini. The Orbit Bar and Lounge menjadi pilihan Aji malam ini untuk menghabiskan waktu sambil duduk menikmati malam yang santai. Di saat sebagian orang di kota Daeng tengah terlelap setelah menjalani satu hari dengan segala aktivitas yang menyibukkan dan melelahkan, lain halnya dengan di tempat ini. Sebuah kafe yang disulap menjadi sebuah tempat hiburan tapi tetap bisa nyantai, khusus para pelanggan yang ingin menikmati minuman dari berbagai jenis. Beat musik yang dimainkan oleh seorang DJ di atas panggung sangat memacu adrenalin para tamu yang malam ini sangat menikmati hiburan yang disuguhkan oleh pihak DF Beat.
Lampu-lampu berwarna-warni dan indah menyorot ke bawah dan menghiasi kegelapan dalam ruangan. Sedangkan Aji memilih duduk di pojokan sambil sesekali melihat ponselnya. Sepertinya memang ia sengaja menyendiri dan memilih tempat paling sudut agar tidak ada yang mengganggu kesendiriannya. Sesekali Aji meneguk minumannya, terkadang tersenyum saat melihat beberapa orang yang mulai belagu nggak jelas. Yuhui, mantep, teriak beberapa pelanggan saat sang DJ mulai memainkan mix lagu Despacito. Saat ref lagu terdengar suara hampir semua yang ada di dalam ruangan berteriak, namun berbeda dengan Aji, di mana ia mengingat kejadian malam itu. Saat ia dan Sinta untuk pertama kalinya, lagu inilah yang menjadi background dan mengiringi mereka berdua malam itu. Saat ia masih sibuk dengan lamunannya sendiri, terdengar suara pelayan menyapa seseorang. Aji menoleh. Malam mbak, udah reservasi tempat. Mata Aji dan mata orang itu saling bertemu. Ais, dia lagi. Batin Aji saat mengetahui orang itu ternyata Tari, gadis yang beberapa hari lalu bertemu dengannya. Sudah mas tuh bareng dia, ujar Tari sambil menunjuk meja Aji. Aji terkejut dan sedikit kesal saat gadis itu menghampirinya. Ketemu lagi Ji, mungkin udah jodoh kali, hehe, kata Tari lalu mengambil posisi duduk di samping Aji. Kamu ngapain di sini? Tanya Aji mengernyit. Nemenin kamu. Pasti kamu kesini sendirian kan? Enggak, kebetulan lagi nungguin istri. Gadis itu sedikit terkejut namun ia masih bisa menjaga sikap agar tidak diketahui oleh Aji. Lalu ia menoleh ke sekitaran ruangan. Tapi bini kamu belum datang ya? Iya, kata Aji singkat. Kamu bohong ya? Tanya Tari sambil menatap Aji dengan tatapannya. Kenapa aku harus bohong? Bentar lagi istriku datang, makanya kamu ngapain di sini? Kata Aji menjelaskan. Dan terlihat gadis itu menyerikai karena ia merasa saat ini pria itu sedang berbohong. Bilang aja kalau nggak mau diganggu. Udah tahu kan? Ya udah, kenapa kamu masih di sini? Tanya Aji. Lagi nemenin kamu tahu, ujar Tari sambil merapatnya. Kamu bisa geseran ke sana nggak? Kata Aji lalu mencoba beranjak dari duduknya. Duduknya jangan terlalu deket. Gini, Tari malah makin merapat. Ais bukan, kata Aji lalu memilih berdiri sambil menatap Tari. Kamu mau kemana? Kata Tari membalas tatapan Aji. Sesaat Aji mengangkat wajahnya lalu melihat-lihat ke kiri dan kanan, berharap sesuatu atau seseorang yang bisa membantunya malam ini untuk menjauhkan Tari dari dekatnya. Duduk aja, kata Tari sambil memegang lengan Aji, namun terlihat Aji tidak menggubrisnya. Lalu tiba-tiba tatapan Aji menajam saat melihat seorang gadis yang baru saja masuk melalui pintu depan. Aji berdehem sesaat, lalu tersenyum penuh arti sambil menoleh ke Tari. Maaf ya, istriku sudah datang. Bohong, mana coba? Tanya Tari. Tuh, ujar Aji menunjuk seorang gadis yang baru saja masuk dan sedang berdiri mencari-cari meja yang kosong. Bohong. Bentar, ujar Aji lalu beranjak meninggalkan Tari. Tungguin, gue mau lihat, kata Tari mengikuti langkah Aji dari belakang.
Beberapa saat sebelumnya di tempat berbeda, di mana terlihat Reni baru saja naik ke dalam taksi yang baru saja ia pesan secara online. "Mbak, ini mau kemana mbak? Di sini mbaknya nunjuk di Ramayana Petarani ya," kata supir taksi sambil melihat aplikasi di ponselnya. "Oh, di Orbit mas, pas di samping Ramayana," jawab Reni. "Oh, oke deh." Sepanjang jalan terlihat Reni kembali melamun tentang kenyataan pahit di mana ia telah mengetahui bahwa Aji, orang yang selama ini mengganggu pikirannya, telah menikah dan mempunyai anak. Sungguh perih yang ia rasakan saat mengenang semua janji-janji yang diucapkan Aji kepadanya. Beberapa saat kemudian, "Mbak udah sampai." Reni tersadar dari lamunannya saat mendengar suara supir taksi. Maaf mas," ujar Reni lalu mengeluarkan selembar uang 50.000 lalu diberikan ke supir itu. "Ini mas, ambil aja kembaliannya." "Makasih ya mbak," ujar supir itu saat menerima uang dari Reni. "Iya mas, sama-sama." Akhirnya Reni melangkah masuk ke dalam The Orbit sambil sesekali menarik nafas. Malam ini Reni memakai pakaian berwarna biru gelap, memakai make up tipis biar lebih fresh, dan juga rambutnya ia biarkan terurai begitu saja. Keadaan kafe terlihat cukup ramai saat Reni sudah berada di dalam. Dan matanya masih melihat ke kanan dan ke kiri mencari-cari meja yang masih kosong. "Malam mbak, udah reservasi tempat?" Seorang pelayan baru saja menghampiri Reni. "Belum mas, ada meja kosong nggak?" jawab Reni sambil bertanya balik dan matanya masih mencari-cari tempat yang ada di posisi pojok. "Bentar ya mbak," ujar pelayan itu lalu sesaat meninggalkan Reni untuk mencarikannya tempat. Tak lama pelayan itu kembali lalu menunjukkan sebuah meja yang masih kosong. "Di situ ada mbak." "Oh ya udah, yuk," kata Reni lalu mulai melangkah ke meja tersebut. Tanpa Reni sadari, berjarak beberapa meter darinya terlihat seorang gadis yang berjalan di belakang seorang pria dan sedang mengajak pria itu berbicara dengan suara agak keras. "Mana istri kamu?" Namun pria itu tidak menjawabnya, malah memilih mendekati Reni yang membelakanginya. "Hai sayang, kok lama nyampainya?" Reni mengernyit mendengar suara pria itu di belakangnya. Lalu tiba-tiba Reni merasakan pundaknya sedang disentuh. "Sayang, kok lama?" Dengan gerakan slow motion, Reni membalikkan badan. Matanya terbelalak saat melihat orang yang baru saja menyentuh bahunya. "Aji," gumamnya pelan, tubuhnya bergetar dan jantungnya berdetak kencang. "Kenapa lama sayang?" kata pria itu sambil menatapnya tersenyum. Reni mengernyit lalu jari telunjuknya ia letakkan di depan hidungnya seakan menunjuk dirinya sendiri. "Gue Ji," lanjutnya. "Kamu dari mana aja sayang? Aku menunggumu," pria itu masih bertanya ke Reni. Namun sepertinya Reni masih belum ngeh, makanya sesaat wajahnya menoleh ke kiri dan kanan mencari seseorang yang mungkin sedang diajak ngobrol oleh pria itu. "Kamu, bukan yang lain," ujar pria itu sambil menggelengkan kepalanya dengan pelan.